Stop pusing pilih tech stack, pakai ini aja 100% garanti. Setiap kali gue mau buat project baru, gue selalu melakukan kesalahan yang sama. Gue buka Google, tech stack terbaik tahun ini. 5 menit kemudian, gue punya 27 tag, 13 framework, 4 database, 2 krisis identitas. Dan belum ada satu folder pun yang dibuat. Jadi hari ini gue mau menyelesaikan masalah ini sekali dan semoga untuk yang terakhir kalinya. Bukan 12 pilihan, bukan diagram decision tree yang ujung-ujungnya nyuruh ini, nyuruh itu, tergantung kebutuhan lo. Karena secara teknis memang semua hal tergantung kebutuhan. Tapi kalau setiap jawaban cuma tergantung, buat apa kita bikin video ini? Jadi gue akan pilih, dan stack ini gue rekomendasikan buat mayoritas web application, SaaS, CMS, dashboard, marketplace, portal pelanggan, dan internal tools. Kalau kulkas lo butuh Next.js, kita punya masalah yang jauh lebih besar. Ini stacknya, TypeScript, Node.js, Next.js dengan App Router, Tailwind CSS, Sachian UI, PostgreSQL, Drizzle URM, dan Better Out, Zod, Vitess, dan Playwright. Dan terakhir itu Docker. Udah, itu defaultnya. Sekarang gue jelasin kenapa gue pilih ini. Dan lebih penting lagi, kenapa ada banyak teknologi yang sengaja nggak gue masukin. Masalah memilih stack itu sebenarnya bukan kekurangan informasi. Masalahnya tuh informasinya tuh kebanyakan. Satu orang bilang Next.js adalah masa depan, orang lain bilang Next.js sudah mati. Besoknya, orang pertama bikin video baru. Kenapa gue balik ke Next.js? Framework belum sempat update, pendapatnya udah 3 kali breaking change. Dan gue pernah ikut terjebak di situ. Gue pikir kalau gue bisa menemukan teks yang sempurna, semua project berikutnya bakal gampang. Ternyata enggak, karena stack sempurna itu enggak ada, geng. Yang ada adalah stack yang cukup bagus, cukup stabil, dan cukup gampang dicari dokumentasinya. Itu jauh lebih penting daripada menang benchmark yang bahkan user aja nggak ada. Pertama, TypeScript. Gue pilih TypeScript karena satu bahasa bisa dipakai dari interface sampai logic server. Dan sekarang, karena AI ikut nulis kode, type system jadi makin penting. AI itu cepat, kadang terlalu cepat. Dia bisa bikin fitur satu lengkap. Maksud gue satu fitur lengkap. TypeScript nggak bikin AI selalu benar, tapi setidaknya sebelum kode itu jalan, ada sesuatu yang bilang, "Bang, properti ini bahkan nggak ada." Pada Agustus 2025, TypeScript menjadi bahasa dengan kontributor bulanan terbanyak di GitHub. Dan menurut gue, itu masuk akal. Karena semakin banyak kode yang ditulis manusia dan AI, semakin penting kita punya guardrail. Satu aturan. Project baru, strict mode nyala. Kalau seluruh kode base isinya any, itu bukan TypeScript, itu JavaScript yang memakai custom formal. Tapi, TypeScript cuma memeriksa tipe ketika development. Data yang datang dari form, API, webhook, dan environment variable tetap datang dari dunia luar. Dan dunia luar, itu seperti yang sudah kita ketahui, tidak selalu bisa dipercaya. Jadi buat runtime validation, gue pakai Zod. TypeScript menjaga asumsi di dalam kode. Zod memeriksa data yang mencoba masuk. Runtime-nya tentu pakai Node.js. Bukan versi yang nomor depannya paling besar. Per Juli 2026, Node.js 24 ada di jalur long term support. Node 26 masih current. Buat production, gue pilih long term support atau LTS. Lalu frameworknya Next.js. Kenapa? Karena buat mayoritas web app, gue bisa punya front end dan kebutuhan back end dasar dalam satu kode bus. Page dan layout berjalan sebagai server komponen. Kalau butuh interaksi browser, baru pakai client browser komponen. Kalau butuh endpoint, ada route handler. Kalau butuh mutation sederhana, logiknya tetap bisa dijalankan di server. Front end bilang, bukan gue API-nya. Back end bilang, bukan gue, request front end-nya aneh. Sementara user cuma melihat loading spinner yang berputar seperti tidak punya tujuan hidup. Gue mulai dengan modular monolith, satu aplikasi. Database-nya PostgreSQL. Gue nggak pakai MongoDB sebagai default bukan karena MongoDB itu jelek, tapi karena kebanyakan aplikasi bisnis. Ujung-ujungnya punya hubungan data. User punya organisasi, cabang punya transaksi, transaksi punya item, langganan punya invoice. Terus suatu hari, orang bisnis minta laporan semuanya digabung, difilter berdasarkan cabang, dikelompokkan berdasarkan produk, dipisahkan berdasarkan tanggal, dan diekspor sebelum makan siang. Di titik itu, relasi mulai terasa cukup penting. PostgreSQL punya transaksi, constraint, index, JSON, full text search, dan kemampuan query yang sudah sangat matang. MongoDB tetap masuk akal ketika bentuk dokumennya sangat fleksibel. Pengecualiannya harus punya alasan, bukan sebaliknya. Untuk UI, gue pakai Tailwind CSS. Tailwind bikin gue cepat menyusun interface. Sachian kasih komponen yang bagus, tapi source code-nya tetap masuk ke project gua. Jadi kalau gue mau gue ubah langsung, nggak perlu membuat 7 lapis wrapper hanya untuk mengganti padding sebuah button. Dan kombinasi ini juga enak buat coding agent, karena AI bisa membaca komponen yang sebenarnya ada di code base. Untuk authentication, gue pakai Better Out, email, password, social login, session, organization, role, two factor, passkey, semua fondasi yang terlihat sederhana
sampai kita mencoba membangunnya sendiri. Awalnya cuma login, terus butuh register, lalu email verification, reset password, logout, semua, red limit, session, dan tiba-tiba fitur login berubah menjadi project sampingan yang memiliki backlog sendiri. Gue lebih memilih memakai fondasi yang sudah ada daripada menemukan metode authentication baru bernama semoga aman. Cookie tetap harus benar, secret tetap harus aman, origin harus dikonfigurasi, permission harus diuji. Konfigurasi yang salah masih bisa menghasilkan bencana dengan dokumentasi yang sangat rapi. Sekarang bagian yang paling penting yang nggak gue install. Redis belum, Q belum, Elasticsearch belum, WebSocket belum, GraphQL belum, microservice jelas belum, Kubernetes apalagi. Projectnya baru punya 3 user, 2 diantaranya akun gue sendiri. Kenapa itu nggak gue masukin? Karena setiap teknologi tambahan berarti ada satu hal lagi yang harus dideploy, diamankan, dimonitor, dan dijelaskan ketika rusak. Redis berguna, Q berguna, Elasticsearch berguna, WebSocket iya berguna, semua itu berguna. Tapi berguna tidak berarti semuanya dibutuhkan pada hari pertama. Gue tambahkan Redis ketika memang ada masalah caching atau distributed coordination. Gue tambahkan Q ketika ada proses berat yang nggak boleh menahan HTTP request. Misalnya, kirim email dalam jumlah besar, memproses video, menghasilkan laporan, atau menjalankan pekerjaan yang bisa gagal dan harus dicoba ulang. Gue tambahkan search engine ketika pencarian PostgreSQL gue sudah nggak cukup. Gue pakai WebSocket ketika produk memang membutuhkan komunikasi 2 arah secara real time. Gue pisahkan service ketika domain, tim, deployment, atau scaling memang butuh dipisah. Bukan karena gue takut aplikasi dengan 0 pengguna tiba-tiba mendapat 1 miliar request besok pagi. Optimis, itu bagus. Tapi sebaiknya nggak dijadikan arsitektur. Untuk data, gue pakai kemampuan server dari Next.js dulu. Gue nggak otomatis install 10-stack query untuk setiap halaman. 10-stack query masuk kalau aplikasinya memang punya server state yang aktif di sisi klien. Polling, optimistic update, infinite scroll, background refresh, dashboard yang sering berubah, atau interaksi data klien yang memang kompleks. Kalau halaman cuma mengambil data dari server lalu menampilkannya, gue nggak butuh menambahkan satu lapisan caching klien hanya karena package-nya populer. Untuk local UI state yang benar-benar perlu dibagikan, gue pakai Zustan. Sidebar, modal, draft, wizard multi-step, card sementara, player state, hal-hal yang memang hidup di klien, bukan buat nyimpan seluruh isi database di browser. Karena kalau semua data dimasukkan ke satu store, lama-lama state manager berubah jadi gudang. Semua barang dilempar masuk dan nggak ada yang ingat barang ditaruh di rak mana. Testingnya PyTest buat 1 unit dan 1 unit integration test. Playwright buat alur yang benar-benar penting. Login, permission, pembayaran, create data, update CRUD, workflow utama. Gue nggak ngejar coverage 100% hanya supaya dashboard hijau. Coverage 100% tetap bisa menghasilkan aplikasi yang tombol bayarnya nggak jalan. Nggak menjamin ya gengs ya. Karena kita bisa sangat rajin menguji fungsi kecil tapi lupa menguji perjalanan user yang sebenarnya. Jadi gue lebih memilih menguji alur yang menentukan apakah produk bekerja atau tidak. User bisa daftar nggak? Bisa login nggak? Permissionnya ada nggak? Bener nggak? Bisa transaksi atau udah bisa nyimpan benar-benar data nggak? Pembayaran berhasil nggak? Itu jauh lebih penting daripada memaksa setiap helper function memiliki 13 tes. Untuk deployment, Docker Compose, satu definisi buat aplikasi, database, network, volume, dan service lain yang memang diperlukan. Mulai dari 1 VPS itu nggak memalukan. 1 VPS dikelola dengan baik, punya backup, monitoring, resource limit, dan deployment yang jelas. Bisa menjalankan banyak aplikasi dengan sangat baik. Yang memalukan adalah membangun cluster Kubernetes lalu produknya nggak pernah dirilis. Kalau lo mau mulai, perintah dasarnya sederhana ini. Buat project Next.js, aktifkan TypeScript, gunakan Tailwind, tambahkan Drizzle, hubungkan Postgres, pakai Zod, konfigurasikan pakai Betterout, tambahkan PyTest, dan tambahkan Playwright. Setelah itu, jangan habiskan 2 minggu membuat arsitektur untuk fitur yang belum ada. Bikin satu vertical slide dulu. Misalnya nih, user daftar, user login, user buat satu data, user melihat data itu, user mengubahnya, lalu user menghapusnya. Selesaikan dulu semuanya. Dari UI, ke server, ke database, ke test, sampai deploy, baru lanjut ke fitur berikutnya. Karena struktur project yang kelihatan sempurna, tapi belum pernah dipakai sama user, masih sebuah teori. Deployment adalah bagian dari development. Production punya bakat luar biasa untuk menemukan asumsi salah, yang tidak pernah muncul di localhost. Sekarang,
kapan stack ini jangan dipakai. Kalau lo bikin machine learning atau data science, pakai Python. Ekosistemnya memang lebih cocok. Kalau lo butuh aplikasi mobile native penuh, pakai Swift untuk iOS atau Kotlin untuk Android. Kalau mau bikin game, pakai game engine seperti Unreal Engine atau Unity. Jangan mencoba membuat semuanya dengan web framework hanya karena lo udah hafal cara membuat route. Kalau ada service yang benar-benar membutuhkan performa atau concurrency yang khusus, Golang atau Rust mungkin lebih cocok. Kalau backend lo udah digunakan banyak klien, punya banyak worker, workflow panjang, dan harus di-scale secara independen, baru pisahkan backend. Gue selalu bilang kalau untuk backend itu, untuk dalam satu kode base yang sama itu pakai Nest.js. Itu udah memang rumusnya. Kalau mau pakai backend yang terpisah. Tapi kalau projectnya sederhana, website pribadi, CMS lu, pakai Next.js full stack itu udah cukup. Selain pakai Nest.js juga, bisa juga lu pakai Encore.ts. Ini adalah framework baru yang performanya itu luar biasa. Lu bisa cek sendiri di website ini. Apakah ini tech stack terbaik di dunia? Enggak gengs, ini nggak terbaik di dunia. Karena stack terbaik di dunia itu nggak ada. Lalu kenapa judulnya 100% guaranteed? Karena gue jamin tech ini cukup buat lo berhenti overthinking. Gue membangun mayoritas aplikasi web. Gue nggak menjamin aplikasi lo nggak punya bug. Nggak ada itu gengs. Pasti ada bug, tapi seiring berjalannya waktu lo bakal perbaiki juga itu pelan-pelan. Yang gue jamin, lo punya fondasi yang masuk akal, stabil, dan nggak terlalu rumit buat dirawat. Setelah itu, masalah terbesar lo bukan lagi tech stack. Masalah terbesar lo adalah apakah produk yang lo buat sebenarnya dibutuhkan sama orang apa enggak. Dan sayangnya nggak ada framework yang bisa menyelesaikan itu. Jadi stop pusing, pilih tech stack, pakai ini aja, dan mulai bikin produknya. Karena user nggak pernah bertanya ORM apa yang lo pakai. Mereka cuma mau tombolnya berfungsi ketika diklik. Kalau lo suka teknologi yang dibahas tanpa dibuat lebih rumit dari seharusnya, subscribe. Kita masih punya banyak keputusan teknis buruk yang perlu kita hentikan bareng-bareng. Nantikan konten gue selanjutnya. See you guys next time.